Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan menjelaskan proyek investasi penggantian jembatan Ruas Sangoledo Batas Sarawak, Jembatan Takung 3, Ruas Anjungan Karangan. Kami dari kelompok 2 mempresentasikan ini dalam rangka memenuhi tugas pengganti ujian akhir semester, yaitu mata kuliah Ekonomi Rekayasa dan Studi Kelayakan Proyek. Next. Berikut adalah anggota kelompok kami, dimulai dari saya, Muti Hafiza dengan NIM D1011231120. Perkenalkan, nama saya Puspa Pratiwi dengan NIM D1011231050. Perkenalkan, nama saya Saldi Fatur Rahman dengan NIM D1011231076. Perkenalkan, nama saya Syifa Febrianti dengan NIM D1011231115. Perkenalkan, nama saya Anita Vinasari dengan NIM D1011231124. Baik, pertama yaitu lokasi investasi kami. Berikut adalah gambar dan lokasinya, yaitu di Karangan, Kecamatan Mempawulu, Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat. Lanjut. Deskripsi singkat investasi kami yaitu investasi ini merupakan investasi proyek pemerintah dengan judul Pergantian Jembatan Ruas Sangoledo Batas Sarawak, Jembatan Takung 3, Ruas Anjungan Karangan. Deskripsi singkatnya itu, proyek ini merupakan investasi strategis pemerintah untuk meningkatkan aksesibilitas antar daerah sehingga mendukung aktivitas ekonomi masyarakat dan menjamin keamanan dan kenyamanan pengguna jalan melalui konstruksi jembatan yang memenuhi standar teknis Bina Marga. Bentuk pasar proyek kami, proyek pembangunan jalan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah tidak sepenuhnya sesuai untuk diklasifikasikan ke dalam 4 jenis struktur pasar klasik, yaitu persaingan sempurna, persaingan monopolistik, oligopoli, atau monopoli. Keempat kategori tersebut pada dasarnya dirumuskan untuk menggambarkan pasar dalam sektor swasta. Namun, klasifikasi tersebut tetap dapat digunakan sebagai pendekatan untuk menganalisis pasar jasa konstruksi yang mengikuti proses pengadaan pemerintah. Aspek teknis, yang pertama itu lokasi. Proyek ini berlokasikan di ruas Jalan Sangoledo Batas Sarawak, yaitu Jembatan Takung 3 dengan bentang 15 meter, berada di ruas Anjungan Karangan, Kecamatan Mempawulu, Kabupaten Landak, dan Provinsi Kalimantan Barat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, aspek teknis, yaitu luas produksi atau skala operasi, di mana DC sama dengan 4.000 dikali 1 dikali 0,97 dikali 0,98, C sama dengan 3.802,4 SMP per jam. Dari hasil perhitungan menunjukkan bahwa jembatan Tekong 3 di ruas Anjungan Karangan memiliki skala operasi atau kapasitas sebesar 3.802,4 satuan mobil penumpang atau SMP per jam. Angka ini mengindikasikan bahwa infrastruktur jembatan baru ini memiliki luas produksi layanan yang mampu menampung volume arus lalu lintas hingga batas 3.802,4 SMP per jam tanpa mengalami kemacetan total atau breakdown flow. Nah, dari aspek teknis ini terdapat juga layout yang sudah kami tampilkan seperti gambar tersebut. Lanjut. Lalu ada jenis teknologi. Di sini pada jenis teknologi menggunakan peralatan yang digunakan pada tabel-tabel yang sudah terlampir. Untuk total untuk item B pada lembar 1 yaitu 121 juta rupiah. Lanjut. Kemudian ada aspek finansial. Yang pertama yaitu cash flow. Di sini ada cash in. Untuk pemasukan dikarenakan tidak ada, sehingga kendaraan yang melewati jembatan mendapatkan penghematan berupa efisiensi waktu dan bahan bakar. Sebelum jembatan diperbaiki, kendaraan yang melewati cenderung macet hingga tertahan 5-10 menit. Saat jembatan sudah terbangun
Saat jembatan sudah terbangun, jembatan mempunyai kinerja yang bagus sehingga tidak mengalami kemacetan, dan untuk menghemat 5-10 menit, menghemat bahan bakar sekitar 0,3 sampai 0,5 liter untuk mobil dan 1 liter bensin dihargakan 10.000. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Karena belum ada pemasukan, jadi untuk manfaat dihargakan. Untuk case ini dijadikan annual benefit. Yang perlu diperhitungkan itu yang dihemat satuan mobil penumpang dan satuan mobil penumpang yang lewat. Next. Yang dihemat satuan mobil penumpang yaitu bensin itu 0,3 liter sampai 0,5 liter. Sehingga dan diambil yang terkecil yaitu 0,3 liter yaitu 0,3 kali 10.000 yaitu 3.000. Namun karena macet itu tidak berdampak ke semua kendaraan yang lewat, sehingga diambil sekitar 15-20%. Sehingga yang dihemat satuan mobil penumpang yaitu Rp500. Next. Dan untuk perhitungan mobil penumpang yang lewat, untuk kapasitas jalan yang tadi sudah dihitung yaitu 3.802,4 satuan mobil penumpang per jam. Namun tidak mungkin karena ada derajat kejenuhan, diambil derajat kejenuhan itu 0,65 yaitu 65%, sehingga kapasitas jalan optimumnya itu 2.471. Dan yang tersibuk itu Sabtu sampai Minggu jam 15.01 sampai jam 7. Dan didapatkanlah jumlah SMP per minggu yaitu 43.128. Dan karena penghematan untuk satuan mobil penumpang itu 500, sehingga didapatkan satu minggu itu Rp21.564.361. Next. Tadi Untuk saat ini penghematan untuk akan satu minggu. dipaparkan oleh saya. Untuk penghematan untuk 1 minggu itu seharga Rp21.564.361. Dan untuk 1 tahun, untuk penghematan 1 minggu itu dikalikan dengan 50 minggu yang akan dihasilkan Rp121.346.772. Itu annual benefit per tahunnya. Lalu setelah itu dibahas tentang cash out. Untuk pengeluaran pada investasi, yang pertama ada investasi, yang kedua ada annual cost, yang ketiga ada overhaul atau OH. Untuk investasinya diambil nilai kontrak yaitu Rp6.861.547.900. Nah, untuk annual cost-nya setiap tahun itu dilakukan pembersihan jembatan. Di samping ini ada tabel analisa biaya pembersihan jembatan untuk hasil kerja per hari. Itu sebesar 80 meter. Nah, untuk jumlah biaya tenaga kerja, bahan material, peralatan, dan bahan bakar peralatan, totalkan sehingga dia dapat hasilnya adalah Rp1.009.024. Dan kemudian untuk biaya 1 meternya sejumlah Rp13.862. Keterangan tabel ini untuk jam kerja 1 hari yaitu 7 jam. Nah, lalu setelah didapat analisa biaya pembersihan jembatan sebesar 1 meter, yaitu Rp13.860 per meter persegi,
Untuk luas permukaannya adalah 7 dikali 15 dan didapat 105 meter persegi. Nah, untuk harga tadi itu dikali dengan luas permukaan sehingga didapat 1.449.000 iya per tahun. Untuk overhaul atau OH dilakukan setiap tahun dan setiap 5 tahun dengan nilai 15 juta. Selanjutnya, di sini saya Anita Minasari akan menjelaskan tentang aspek finansial. Di sini kami menghitung dua metode yaitu NPV dan AE. Untuk data-datanya pertama ada investasi sebanyak 6.867.547.027 rupiah. Selanjutnya annual benefit yaitu AB 1.141.346.772 rupiah. Annual cost AC 1.449 juta. Overhaul OH 16.449. Umur investasi N 15 tahun dan suku bunga I. Next. Di sini NPV terdapat nilai-nilai sebagai berikut. NPV merupakan selisih antara nilai sekarang dari arus kas yang masuk dengan nilai sekarang dari arus kas yang keluar selama periode tertentu. Next. Di sini perhitungan AE. AE adalah suatu metode yang mengubah seluruh aliran kas, arus masuk dan keluar menjadi jumlah yang setara secara tahunan, anuitas sepanjang umur proyek. Next. Kesimpulan dari metode NPV dikarenakan nilai NPV 1.730.730.126 rupiah, maka investasi tersebut layak ekonomis dan direkomendasikan untuk diterapkan. Begitu juga dengan AE-nya, maka investasi tersebut layak ekonomis dan direkomendasikan untuk diterapkan. Berikut sedikit kata bijak dari kelompok kami. Yang pertama itu, bertumbuh itu kadang menyakitkan, tetapi perlu dan penting. Nah, yang kedua, ia bukan berarti kalah, kadang itu adalah cara bijak menghindari luka. Selanjutnya, ini ada sebuah pantun juga dari kelompok kami. Pergi ke toko membeli parfum, Cakep. Cakep. dapat hadiah sepotong coklat. Cakep. Cakep. Saya ucapkan Assalamualaikum, semoga presentasi ini bermanfaat. Sekian dari kami, terima kasih atas perhatiannya. Saya harap presentasi kami kali ini dapat memberikan manfaat kepada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah selesai. Benar.